Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kerumunan itu sangat iri. Orang ini sangat dihormati oleh kedua peri, dan mereka berselisih tentangnya. Ini membuat darah banyak anak muda mendidih, dan mereka semua ingin berada di tempatnya. Namun, orang yang terlibat tidak mengungkapkan apapun. Itu karena Shi Hao tahu bahwa keduanya sangat berbahaya, dan kemungkinan besar mereka akan saling mengarahkan pedang satu sama lain suatu hari nanti. Piring giok sangat jernih, dan cangkir 9 naga di atasnya sangat halus. Itu adalah karya seni yang luar biasa indah. Itu memiliki kualitas logam dan batu, namun sepertinya tidak keduanya. 9 garis cahaya warna-warni mengalir, dan anggur di dalamnya berwarna hijau tua. Gelombang aroma tercium di udara. Shi Hao mengucapkan terima kasih dan menenggak piala 9 naga setelah mengangkatnya. Dia segera merasakan gelombang panas dalam dirinya, seolah-olah seekor naga banjir sedang melakukan perjalanan melalui pembuluhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan erangan. Ini benar-benar mengejutkannya. Secangkir anggur ini melampaui anggur iblis kecil, dan tidak hanya ada obat spiritual di dalamnya, bahkan ada komponen obat ilahi. Ini adalah minuman ilahi sejati dan itu sangat berharga. Pada saat berikutnya, suara seperti guntur terdengar dari dalam tubuh Shi Hao. Cahaya warna-warni hijau meletus dengan vitalitas yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia hampir langsung masuk ke alam ukiran. Wajahnya segera berubah dan dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Dia masih belum ingin maju ke tahap berikutnya. Meskipun dia berada pada tingkat transformasi spiritual yang sempurna, dia masih merasa seperti dia masih bisa memolesnya sedikit. Dia berharap untuk menembus batas orang-orang kuno. Namun, efek obat satu cangkir anggur ini sangat kuat dan dengan paksa mencoba untuk memajukan kultivasinya. Shi Hao terpaksa langsung duduk dan mengedarkan simbol-simbol di dalam tubuhnya untuk menekannya. Akhirnya, bola lampu hijau gelap ditekan olehnya dan dikompresi bersama. Perlahan-lahan tenggelam ke dalam dagingnya, karena dia tidak membiarkannya menerobos. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang tahu bahwa dia berada pada tingkat transformasi spiritual yang sempurna dan mencapai tingkat legendaris. Dia bahu-membahu dengan para tetua terhormat di zaman kuno, jadi mengapa dia tidak menerobos dan malah menekannya? Makhluk-makhluk dari pegunungan ilahi kuno semuanya terkejut. Banyak dari orang-orang mereka telah menebak alasannya. Itu karena mereka cukup kuat dan lebih mengerti. Misalnya, banyak leluhur mereka telah melakukan hal serupa, dan pada akhirnya, mereka menjadi dewa. Yu Chen dan peri rubah surgawi sama-sama kagum, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua terlihat begitu serius. Mereka tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Shi Hao setelah melihat tindakannya, karena ini adalah bakat muda yang seperti legenda. Dia sangat kuat, dan ini tidak hanya dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah gurun. Dia sebanding dengan bahkan bakat yang sekte besar kuno dengan sepenuh hati mencurahkan sumber daya mereka. Kakak, apakah kamu sudah siap untuk melayani Raja Iblis? Sepertinya aku bisa melihat sepotong masa depan. Hei, peri rubah surgawi tertawa ringan dengan bibir melengkung. Riak dari tatapannya bisa mengguncang jiwa seseorang, dan senyumnya bisa meruntuhkan dinding. Dia sangat cantik. Masih ada semacam hubungan antara dia dan sekteku, jadi dia tidak bisa berjalan bersama dengan sekolahmu. Peri Yu Chen berbicara dengan nada yang sangat luar biasa. Seluruh keberadaannya indah dan murni. Pada saat yang sama, arena militer mendidih dengan keributan. 2 ahli tertinggi terbunuh, dan ini semua dilakukan oleh seorang anak muda. Itu benar-benar sulit untuk dipercaya, dan tentu saja ada teriakan besar.
Pada akhirnya, Shi Hao bangkit. Dia berhasil menyegel kekuatan medis dan menyimpannya setelah dia masuk ke alam ukiran untuk membantunya maju dengan cepat. Saya berterima kasih kepada Kaisar Manusia. Dia berteriak dengan suara keras. Sekarang, arena militer telah sedikit tenang, tetapi mata semua orang masih tertuju pada Shi Hao. Dia tampak sangat tenang, karena rambutnya tersebar di sosoknya yang tinggi dan ramping. Matanya sangat cerdas saat dia melihat sekeliling. Di dalam kuil surgawi, garis-garis api emas naik. Mereka berkobar dengan ganas sehingga bahkan ruang di sekitar mereka tampak terdistorsi, memberi orang perasaan yang agak menakutkan. Gelar diberikan kepada Shi Hao. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Itu bergemuruh seperti suara guntur. Kaisar Batu sangat menghormatimu dan ingin memberimu gelar bangsawan. Ketika kalimat ini diumumkan, kegemparan segera pecah. Berapa umurnya? Dia hanya seorang remaja berusia 13 tahun, namun dia akan diberikan gelar bangsawan? Masih terlalu dini untuk memberinya gelar raja, karena kultivasinya terlalu rendah. Gelar tuan sudah cukup untuk saat ini, karena dia tahu bahwa Shi Hao akan menerobos cepat atau lambat dan dapat memasuki ranah itu. Seseorang memahami niat Kaisar Manusia. Apakah kalian semua merasa bahwa gelar tuan dapat diberikan? Kaisar Batu bertanya dengan suara biasa, tetapi itu mengguncang seluruh arena militer. Perasaan mengesankan yang dia berikan seperti dewa yang turun ke dunia ini, membuat semua orang merasa terpesona. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh arena menjadi sunyi. Setelah itu, pasukan elit arena militer bersatu. Kaisar Batu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mereka pasti setia, dan di tempat ini, tentara terdiri dari setidaknya puluhan ribu. Mereka berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Suara mereka bergema di langit. Aku ingin tahu apa gelar tuan yang akan diberikan Kaisar Batu padanya. Semua orang bertanya. Tuan Surgawi. Itu hanya dua kata, namun itu membuat banyak orang gemetar. Tuan Surgawi berusia 13 tahun, atau tingkat tertinggi di hadapan seorang raja. Semua orang menyadari bahwa Kaisar Batu tergerak secara mental dan mengklasifikasikan Shi Hao sebagai calon penerus. Kemungkinan dia dianggap lebih tinggi dari yang lain. Seseorang yang dapat duduk dalam posisi seperti itu harus mempertimbangkan banyak hal, dan tentu saja ada beberapa motif egois, tetapi juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari perspektif yang luas. Niat Kaisar Batu mungkin tidak sepenuhnya tertuju pada ahli warisnya. Arena militer benar-benar terguncang, dan puluhan ribu orang terkejut. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa di hari-hari mendatang, seorang raja surgawi muda akan naik ke agung dan bahkan mungkin menjadi kaisar manusia di masa depan. Sementara itu, Archaic Divine Mountains dan perwakilan kekuatan besar lainnya juga tergerak. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Shi Hao adalah satu-satunya yang bisa dianggap tenang. Apa yang begitu hebat tentang seorang tuan surgawi? Wilayah gurun akan menjadi kacau, jadi ini bukan sesuatu yang istimewa. Sementara itu, dia sudah cukup mempesona hari ini, dan bersama dengan gelar semacam ini, sepertinya dia berada tepat di bagian paling berbahaya dari badai. Berikan Shi Hao gelar Lord Surgawi Wastelan. Itu hanya beberapa kata, tapi itu mengguncang dunia. Seluruh arena militer terguncang, dan awan di langit tersebar oleh api emas. Adegan itu sangat menakutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua gemetar dan merasakan gelombang kecurigaan. Mereka tidak salah dengar, kan? Tuan Surgawi sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi mengapa ada tanah kosong sebelum gelar ini? Apakah itu mewakili wilayah gurun? Banyak orang menjadi diam. Apa yang coba dilakukan Kaisar Batu dengan memberikan gelar Tuan Surgawi semacam ini? Bahkan beberapa raja mengungkapkan ekspresi aneh. Hahaha, selamat,
saudaraku. Kami adalah keturunan klan batu untuk memulai, dan sekarang kami adalah penguasa surgawi yang sama, membuat kami semakin dekat. Lord Huntian berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat. Dia besar dan memiliki penampilan heroik. Sambil berjalan, dia memegang kotoran seorang gadis muda dengan cara yang tidak terkendali. Kaisar manusia menganugerahkan gelar dengan otoritasnya yang terhormat, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terguncang? Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Segera setelah itu, tempat ini secara alami tidak bisa tenang. Seolah-olah meteorit telah menabrak lautan. Kaisar manusia mendorongnya ke dalam badai seperti ini benar-benar tidak menguntungkan baginya. Di dalam kuil surgawi pusat, seorang penatua berbicara. Posisinya adalah hak utama di bawah kaisar manusia, jadi statusnya dihormati. Jelas bahwa dia bukan manusia. Ketika matanya terbuka dan tertutup, sinar perak yang mengejutkan akan melintas melewati matanya. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian untuk melihat apakah dia benar-benar naga atau serangga. Itu akan tergantung pada penampilannya sendiri, apakah dia hidup atau mati. Kaisar manusia berbicara. Setelah pertempuran ini, nama Shihao mengguncang ibu kota dan tersebar luas di seluruh negara batu. Seorang anak muda tiba-tiba bangkit seperti bintang jatuh, dan ketenarannya bergema di seluruh wilayah tanpa batas ini. Dia adalah raja bangsawan termuda yang mendirikan 10 lorong surgawi. Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi, tak tertandingi dalam Void God Realm. Bahkan 2 ahli tertinggi dibunuh olehnya. Rangkaian kemuliaan ini secara keseluruhan membuat Shihao tampak sangat mempesona dan cemerlang. Mata semua orang tertuju padanya. Sebuah rumah bangsawan-bangsawan baru muncul di ibu kota, dan pada awalnya merupakan bagian dari keluarga kekaisaran yang megah dan megah, tetapi setelah dibersihkan, itu diberikan kepada Shihao. Selama hari-hari berikutnya, pintu rumah besar Shihao hampir diinjak-injak oleh arus pengunjung yang tak ada habisnya. Namun, Shihao tidak terlihat, karena dia menggunakan alasan ini untuk mengasingkan diri. Dia menyerahkan semua masalah ke tangan beberapa kakak laki-laki kakeknya. Orang-orang itu semua pindah dari Martial Imperial Manor ke Manor Wasteland Heavenly Lord. Mereka sekarang secara resmi berpisah dari Martial Imperial Manor. Selama beberapa hari terakhir ini, Shihao terus-menerus merenungkan situasinya. Dia saat ini berdiri di depan gelombang besar dan berada dalam posisi yang buruk. Mudah baginya untuk menjadi target, jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Pada hari-hari berikutnya, dia bertemu dengan beberapa orang seperti Lord Huntian dan Huo Ling-er. Segera setelah itu, kunjungan diberikan kepadanya oleh 3 anggota klan Guntur. Yang pertama adalah putri tertua klan Guntur, yang kedua adalah pelayan tua dengan kekuatan besar, dan yang ketiga adalah wanita cantik setengah baya. Kedua wanita itu secara tak terduga adalah putri tertua klan Guntur dan ibunya. Shihao mengundang mereka masuk dan mengobrol sedikit. Pada akhirnya, wanita paruh baya itu langsung mengangkat topik utama dan memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Ibumu bukan dari daerah ini. Apa? Shihao segera berdiri. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Klan Guntur datang ke sini karena niat baik untuk memberinya informasi ini. Ibu Shihao berasal dari luar wilayah ini. Di masa lalu, dia menyelamatkan wanita cantik paruh baya ini dan membawanya ke ibu kota negara batu, dan itulah sebabnya dia akhirnya menikah dengan klan Guntur. Wanita paruh baya itu tidak merinci dan hanya memberitahu Shihao bahwa identitas ibunya tidak biasa. Dia datang dari luar wilayah gurun untuk belajar melalui pengalaman, tetapi mengalami bencana besar. Dia nyaris berhasil dengan hidupnya, tetapi kultivasinya hampir lumpuh. Kemudian, dia bertemu Shiziling dan mereka menjadi pasangan. Ibumu kemungkinan besar kembali ke wilayah misterius dan kembali ke klannya untuk mencari obat ilahi.
Namun, dia seharusnya sudah kembali sejak lama jika semuanya berjalan lancar. Wanita paruh baya tidak melampaui ini. Alis Shi Hao terkunci bersama saat dia berkata pada dirinya sendiri, wilayah misterius. Tapi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa pergi ke sana. Wilayah ini akan menjadi kacau, sehingga batas antar wilayah akan sulit untuk ditembus. Kecuali itu adalah sekte besar, satu orang akan kesulitan untuk menyeberang ke wilayah lain. Shi Hao terguncang untuk secara tak terduga mendapatkan informasi semacam ini. Dia mengungkapkan ekspresi terima kasih dan berkata, "Bibi, terima kasih." Wanita cantik paruh baya itu menemani ibunya sebelumnya, jadi tidak berlebihan bagi Shi Hao untuk memanggilnya sebagai bibi. Wanita paruh baya yang cantik itu tersenyum dan kemudian menceritakan semua yang dia ketahui dengan serius. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam untuk waktu yang lama. Semuanya karena aku. Ibu, apakah Anda mengalami semacam masalah di luar sana? Apakah klan kami yang mempersulitmu, atau apakah itu kekuatan lain? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ekspresinya tampak netral tanpa fluktuasi emosi yang besar. Karena sulit untuk melintasi wilayah, maka saya akan naik ke kebesaran di wilayah gurun ini. Suatu hari, ketika saya menjadi cukup kuat, saya akan berbaris ke wilayah misterius. Saya memiliki 2 anak perempuan, dan ketika saya masih muda, saya bercanda dengan ibumu bahwa mereka berdua akan dinikahkan dengan Anda. Si cantik setengah baya tertawa saat berbicara. Bu, adik perempuan akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia akan ditakuti olehmu. Putri tertua klan Guntur menarik lengannya dan bertindak kekanak-kanakan. Dia tidak ingin ibunya mengatakan hal-hal acak. Lagi pula itu hanya lelucon. Kami tidak pernah membuat perjanjian nyata apapun saat itu. Siapa yang mengira saudara perempuanmu begitu pengecut dan kembali ke Gunung Surgawi di tengah malam? Wajah kecantikan paruh baya itu penuh dengan kasih sayang. Shi Hao terkikik. Dia akhirnya mengingat beberapa kenangan yang samar-samar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bibi, kamu melahirkan 2 saudara perempuan gemuk yang cantik." "Ah Peu!" Putri tertua Thunder Clan baru saja mengangkat cangkir tehnya, tetapi pada akhirnya, dia langsung memuntahkan seteguk teh dari mulutnya. Apakah ini caramu memuji orang lain? Shi Hao melihat mereka pergi. Dia butuh waktu lama untuk memikirkan semuanya. Segera setelah itu, ada orang lain yang datang berkunjung karena itu masih periode glamor Shi Hao. Secara alami ada banyak orang yang ingin menjadi ramah dan mengikatnya ke pihak mereka. Bagaimanapun, dia masih berusia 13 tahun, namun dia sudah sangat kuat. Hanya surga yang tahu tentang pencapaian besar yang akan dia capai di masa depan. Peri rubah surgawi juga datang dan berdiskusi secara pribadi selama beberapa jam. Tidak lama kemudian, Peri Yu Chen juga berkunjung untuk berbicara dengannya sebentar. Pada akhirnya, Shi Hao memutuskan untuk pergi. Ibu kota terlalu ramai dengan aktivitas dan juga terlalu gelisah. Dia tidak bisa berkultivasi di sini, dan dia pasti tidak ingin berada di tengah semua komplikasi yang ditargetkan padanya. Tunggu sebentar lagi. Sebelum dia pergi, dia membuat keputusan seperti ini. Segera setelah itu, dia menyatakan perang. Apakah Shi berani bertarung? Dia tidak tahu apakah pihak lain meninggalkan kultivasinya dan kembali ke ibu kota. Namun, selalu ada desas-desus bahwa Shi akan muncul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.